Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya, Ibu Niar. Jangan bosan-bosan ya ketemu Ibu terus. Kita sudah ada sekitar 4 video ya, 4 atau 5 video lah yang sudah Ibu buat untuk kalian ya. Video ini namanya video pembelajaran, mempermudah kalian dalam situasi seperti ini untuk belajar ya. Oke, dari kesempatan kemarin kita sudah banyak membahas hal-hal tentang hidup ya, tentang manajemen waktu, tentang kepribadian juga, tentang konsep diri juga. Wah, banyak ya tentang yang lain-lain. Bukan hanya Ibu aja di sini yang memberikan materi, tapi banyak juga yang memberikan materi dari guru BK khususnya ya. Oke, untuk di kesempatan sekarang Ibu akan menjelaskan tentang etika. Nah, banyak banget ya remaja-remaja zaman sekarang yang berkenalan tidak menggunakan etikanya ya, atau bertemu dengan orang yang lebih tua atau yang lebih dewasa ya di sini ya, lebih dewasa juga tidak memperlihatkan etika yang baik seperti apa ya, yang baik seperti apa, seperti sopan santun, tata krama dan lain-lain. Nah, ini dari ini hal ini ya, dari zaman sekarang nih, di zaman sekarang banyak banget anak remaja ya seusia-usia kalian melupakan tentang etika. Nah, jangan sekali-kali kalian melupakan tentang etika ya, karena untuk penilaian di sekolah sini pun ya, di sekolah SMK sini pun itu bukan hanya akademik aja, tapi di sini juga perlu penilaian tentang attitude ya, sikap kalian, etika kalian seperti apa. Oke, daripada kita panjang-panjang lebar di perkenalannya, kita lanjutin aja yuk di PPT atau PowerPoint ya. Oke, jangan susun ya ketemu Ibu mulu, oke? Oke, di sini ada cap-cap 5 jari ya, dimana di sini gambar aja sih sebenarnya ya. Oke, mungkin kalian juga tahu filosofinya apa, tapi kalau menurut Ibu sih di sini ini biar kalian gak bosen ya tentang 5 tangan ini. Mungkin di sini ada yang namanya garis-garis tangan yang melihat kepribadian kalian juga kali ya. Oke, kita lanjut yuk. Oke, etika dalam pergaulan dengan teman sebaya. Nah, ini teman sebaya, teman seangkatan kalian atau teman seusia kalian atau teman seumuran ya. Kita lanjutin. Oke, di sini ada norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat diklasifikasikan dalam 5 jenis, yaitu norma agama, yaitu suatu norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama ya. Norma ini bersifat mutlak dan mengharuskan ketaatan bagi para pemeluk dan penganutnya. Nah, ini norma agama untuk yang pertama ya. Kita masing-masing memiliki keyakinan yang berbeda mungkin ya. Ada yang mungkin beragama Muslim ya, ada yang beragama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan lain-lain ya. Oke, yang kedua norma hukum. Norma hukum yaitu ya himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Nah, biasanya norma-norma hukum di sini di Indonesia ini banyak banget yang dilanggar. Nah, makanya kalian sebagai penerus bangsa jangan pernah melanggar apapun itu tentang norma hukum, apalagi norma agama ya. Oke, lanjut yang ketiga. Norma kesopanan nih, norma kesopanan di sini kadang kalian suka lupain ya. Jangan sampai kalian hilang dengan rasa sopan santun ya, apalagi ke orang yang lebih dewasa daripada kalian ya. Oke, di sini yang ketiga. Norma kesopanan yaitu norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat seperti cara berpakaian. Nah, biasanya di sini banyak banget anak-anak seusia kalian rok pendek ya, cara berpakaian yang sangat-sangat senonoh ya. Itu yang bisa membuat pelecehan seksual terjadi ya. Ini pelecehan seksual terjadi di mana-mana ya. Dari rok mini ya, terus dari bajunya berani yang cuma pakai tank top biasanya, atau ya pokoknya yang memperlihatkan lekuk tubuh ya. Itu jangan sampai kalian kalau misalkan mau keluar-keluar apalagi naik angkot, kalau bisa ya menggunakan jaket atau pakaian yang sopan. Oke, terus udah gitu cara bersikap dalam pergaulan dan berbicara. Nah, biasanya ini etika ini atau norma-norma ini tuh
biasanya sudah dilupakan karena apa? Karena kalian aja pasti udah berani yang namanya ngomong sama orang yang di atas kalian, ya jangankan orang di atas kalian, ya orang lain. Ya ini kalau misalkan kalian ngobrol sama orang tua pun pasti banyak banget yang apa ya, yang kadang suka berselisih paham, kadang yang ngomel sama orang tua ya, kadang ini kadang itu ya, dan apalagi sama orang lain ya. Itu coba kalian mulai dari sekarang berbicaranya, etika dalam berbicaranya coba bagusin lagi, dihalusin lagi seperti itu ya. Terus norma ini bersifat relatif, maksudnya penerapannya berbeda di berbagai tempat, lingkungan dan waktu. Misalnya menentukan kategori pantas dalam berbusana antara tempat yang satu dengan tempat yang lain terkadang berbeda. Nah, ini kadang kalian tidak bisa memposisikan. Misalkan kalian di sini tidak bisa memposisikannya, itu maksudnya kalau misalkan misalkan banyak banget sekarang ke mall ya, ke mall untuk pakaiannya seksi-seksi ya, rok mini dan lain-lain. Nah, kadang juga ada nih yang tidak bisa membedakan tempat ini. Misalkan kalau acaranya itu sangat-sangat tertutup, misalkan formal atau gimana ya, kayak gitu. Ya intinya kalian bisa memilah-milih lah ya, mana yang lebih bagus untuk berpakaian, berpenampilan dan lain-lain. Seperti itu aja sih sebenarnya. Kalian udah dewasa, kalian udah remaja, pasti kalian bisa membedakan dan memilah-milih. Oke? Nah, lanjut lagi di sini. Hukuman terhadap norma kesopanan berasal dari masyarakat, yaitu berupa celaan, makian, cemoohan, atau diasingkan dari pergaulan di masyarakat tersebut. Nah, ini biasanya yang kalian sering takutin di sini ya. Untuk norma-norma kesopanan ini nih, kalian kalau misalnya kurang sopan pasti kalian yang akan diejek. Bukan diejek sih, lebih ke itu anak kok gak diajarin banget. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, makanya kalau kalian gak mau ada omongan atau cemoohan seperti itu, kalian tolong bersikap selayaknya kalian bertemu dengan orang baru, bertemu dengan orang yang di atas kalian, kayak gitu. Oke? Terus lanjut lagi. Nah, norma kesusilaan di sini didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Norma kesusilaan bersifat universal, artinya setiap orang di dunia ini memilikinya, hanya bentuk dan perwujudannya saja berbeda ya, perwujudannya saja yang berbeda. Hukuman bagi pelanggaran terhadap norma kesusilaan berupa penyesalan diri dan rasa bersalah. Nah, ini kesusilaan biasanya ya, pasti kalian paham lah ya tentang 4 norma tersebut ya. Ada norma agama, kesopanan tadi ya, terus norma norma hukum juga ya, dan sekarang norma kesusilaan. Oke, dan ada 5 ternyata ya. Norma kebiasaan atau habit di sini merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Orang yang tidak melakukan norma ini biasanya dianggap aneh oleh lingkungan sekitar. Nah ya, kalian harus bukan menghafal sih sebenarnya, lebih ke mendalami dari kelima norma tersebut. Oke ya, ini penjelasannya sangat sangat gampang banget untuk kalian cerna ya. Oke, lanjut. Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Ini menurut Dr. Andes Sidi Gajalba ya. Nah, etika pergaulannya itu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku bagi norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Ini etika maksudnya. Oke, kita next aja yuk. Oke, hal yang harus diperhatikan dalam pergaulan yaitu pandai menempatkan diri,
dapat membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua, sebaya, dan yang lebih muda. Nah, ini dapat membedakan bagaimana sikap kita ya. Kita terhadap yang lebih muda seperti apa, kita terhadap teman sebaya seperti apa, yang terhadap orang yang lebih dewasa daripada kita itu seperti apa. Misalkan kayak kalian ke ibu atau kalian ke siapapun ya, guru-guru di sini etikanya harus kayak gimana, seperti itu, sopan santun, tata kramanya harus dijaga, oke? Nah, hal-hal yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial seseorang individu antara lain self-confidence yang baik akan memperkuat rasa percaya diri Anda. Kedua, self-control merupakan cara mengontrol terhadap kesabaran, kemarahan, dan rasa tidak puas sehingga Anda tidak mudah terpancing oleh emosi dalam situasi apapun. Nah, yang ketiga, body language. Di sini bahasa tubuh ya, merupakan hal yang dapat dimengerti oleh setiap orang sehingga dapat digunakan sebagai salah satu faktor yang akan mempengaruhi hubungan sesama manusia. Biasanya ini tuh gampang banget untuk melihat kalau misalnya orang itu gak suka sama kita atau orang itu risih sama kita dilihat dari body language-nya. Biasanya dari situ orang akan terlihat nyaman apa enggaknya sama kita. Oke, yang keempat, first impression ya. Di sini kayak pandangan pertama ya. Biasanya kan kalian suka tuh bikin di IG ya, first impression dong atau FI dong, FI kayak gitu ya. Adalah pandangan atau penilaian seseorang terhadap seorang individu yang didapatkan dari kesan pertama, dan kesan ini akan mempengaruhi penilaian dalam hubungan selanjutnya. Nah, ini kalian harus bisa atau harus bisa apa ya? Bisa memperlihatkan pesan pertama kalian, atau bukan pesan, maksudnya kesan pertama kalian terhadap orang lain ya, apalagi orangnya orang baru. Itu harus banget yang namanya kalian memberikan first impression yang baik ya kepada orang baru. Oke, lanjut. Nah, manfaat etika. Satu, membuat Anda menjadi disegani, dihormati, dan disenangi orang lain. Yang kedua, memudahkan hubungan baik Anda dengan orang lain. Ini bukan menurut ya, ini maksudnya di sini memudahkan hubungan baik Anda dengan orang lain ya, atau disebutnya better human relation ya. Oke, yang ketiga, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam situasi ya. Terus yang keempat, menjadikan Anda dapat memelihara suasana yang baik dalam berbagai lingkungan, baik itu lingkungan keluarga ataupun pergaulan. Oke, ada beberapa kunci pokok yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah komunikasi di sini ya. Ada beberapa kunci ternyata ya, ada beberapa kunci pokok yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah komunikasi. Yang pertama, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Betul banget ya. Yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan individual. Jadi terimalah sifat tertentu teman kita itu ya. Jadi jangan pernah yang namanya memaksakan kehendak, kayak misalkan temen gue harus kayak gini, nggak bisa seperti itu ya. Sekali lagi ibu tekanin, itu nggak bisa banget ya, nggak bisa banget. Kita harus terimalah teman kita apa adanya. Kalau teman kita seperti itu, berarti teman kita seperti itu ya. Kita kalau misalkan teman kita yang negatif nih, nah kita cobalah kayak memberikan solusi, kayak memberikan obrolan ya, yang selayaknya kalian sudah remaja, kalian sudah mau mengarah ke arah yang lebih dewasa seperti apa ya. Oke, di sini ketiga, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ini bener banget ya, tak kenal maka tak sayang. Sama kok, ibu juga masuk pertama kali menjadi guru sini belum kenal sama sekali sama siapa-siapa ya. Tapi dari kita ya, yuk kenalan, tak kenal maka tak sayang. Kita pun perlu membuka diri agar bisa dikenal orang lain. Itu bener banget dari keempat hal atau beberapa kunci pokok yang digunakan untuk mengatasi masalah komunikasi. Nah, yang keempat ternyata ya 1, 2, 3, 4 ya. Yang keempat di sini, tumbuhkan kepercayaan kepada orang lain, cinta kasih kepada orang lain, dan kesediaan berkorban kepada orang lain. Itu dari keempat hal tersebut kalian pasti gampang untuk mencernanya, gampang untuk dipraktekkannya seperti itu. Oke, apakah mau seperti ini? Ada mau seperti ini, ngelihat kayaknya ngajakin temen berantem
terus yang nggak ada akur-akurnya, bentar-bentar salah ngomong sedikit berantem, salah ini berantem semuanya. Apa kamu seperti ini? Ataukah mau seperti ini yang merangkul satu dengan yang lainnya, mau cewek mau cowok ya, itu kita harus rangkul semuanya ya. Pasti kalian mau ke gambar yang kedua dong daripada gambar yang pertama. Yang pertama kita jauhkan, yang kedua yuk kita pegang erat semuanya ya. Oh ya, ada lagi loh materi yang akan Ibu berikan kepada kalian. Bentar ya. Oke, di sini untuk slide selanjutnya. Nah, di sini ternyata ada 10 langkah menjalin persahabatan. Kalian pasti mau dong yang namanya punya teman, teman baik, sampai sahabat ya. Di sini ada 10 langkah menjalin persahabatan dengan baik. Oke, hargailah sahabatmu. Nah, seperti ini gambarnya ya. Oke, pikirkanlah apa yang dapat kamu berikan kepada sahabatmu, bukan apa yang dapat kamu peroleh dari persahabatan. Nah, maksudnya jangan bersahabat hanya demi memperoleh kesenangan saja, karena jika demikian kamu bukanlah sahabat sejati. Nah, ini ya, jangan hanya mengharapkan keuntungan aja, tapi kalian keuntungan atau kesenangan aja, tapi kalian harus senang, duka, kalian harus bisa saling bantu ya. Lanjut. Hargailah sahabatmu seperti kamu ingin dihargai. Itu betul sekali. Oke, kita lanjut ya, kita percepat. Berikan dorongan. Nah, ini biasanya. Dukunglah sahabatmu karena sahabat sejati perlu saling menyemangati dan selalu mendorong supaya mereka bersama-sama dapat menjadi yang terbaik dan bukan saling menjatuhkan, apalagi menjelek-jelekan. Ini benar banget. Kalian harus yang namanya memberikan dorongan dalam hal apapun. Misalkan teman kamu yang lagi sedih, perlu bantuan, kalian harus mendorongnya. Bukan mendorongnya maksud dijorokin, bukan. Maksudnya di sini memberikan dorongan seperti yuk berikan semangat kepada teman-teman kalian, ya. Oke, bersedia memaafkan. Nah, kalian pun harus bisa saling memaafkan kalau misalkan terjadi kesalahan apapun. Oke. Bersedia untuk memaafkan, jangan biarkan luka berkembang menjadi kepahitan, karena hal ini akan menghancurkan persahabatan yang ada ya. Maafkan kesalahan yang diperbuat oleh sahabatmu dan jangan biarkan luka itu merusak persahabatan. Jangan tinggalkan sahabatmu. Nah, seperti ini ya, jangan biarkan sendiri setelah dia melakukan kesalahan. Bersahabatlah dan tuntunlah dia untuk berubah. Sadarlah bahwa tidak ada orang yang sempurna. Nah, kesempurnaan hanya milik Allah dan Tuhan kita ya, itu dia. Oke, jadilah sahabat yang dapat diandalkan. Oke, sahabat dapat menempatkan diri dan posisi konsisten antara ucapan dan perbuatan. Nah, di sini ada gambar antara murid sama guru ya, antara teman-teman juga semuanya. Jadilah sahabat yang bisa diandalkan. Oke, jangan mengontrol sahabatmu. Ini dia yang tadi Ibu sempat bilang ya. Jangan sampai kalian mengontrol sahabatmu seperti apa yang kalian mau sahabatmu itu harus dilakukan gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Ya nih, oke. Jangan mencoba untuk mengontrol sahabatmu, bukan berarti harus selalu bersama-sama. Nah, kalau misalkan teman kamu mau teman sama yang lain, maksudnya mau berteman sama yang lain, itu gak apa-apa ya, karena kalian sahabatan bukan sama dia doang, tapi kalian bertemanan juga sama yang lain juga ya. Oke, di sini mungkin kalian bisa baca ya tentang tentang 10 langkah dalam menjalin persahabatan di sini ya. Oke, bergembira saat senang maupun susah. Nah, ini jangan susahnya doang ya ditinggalin. Maksudnya jangan senangnya doang dideketin tapi pas susah pergi begitu aja. Jangan sampai ya. Pasti kalian memiliki pengalaman seperti ini ya. Sama hal ini pun pasti banyak banget yang dialamin. Seperti guru-guru di sini juga pasti ada ya pengalaman dulu-dulu saat SMA, SMP ya. Ini saat senang dideketin, pas susah dijauhin. Jangan sampai kayak begini ya. Ini salah satunya yang membuat persahabatan jelek ya. Jadi kalian kalau misalkan mau senang mau susah tetap ada untuk sahabat atau teman ya. Oke, hargailah dia apa adanya.
Menerima apa adanya sahabatmu, jangan menuntut sahabat kita untuk bereaksi dengan cara yang sama seperti yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Hargailah dia apa adanya, termasuk juga keputusan yang dia ambil yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Yang kesembilan, berusaha menjaga rahasia. Nah, ini banget ya. Ini banget yang susah untuk kita lakukan ya. Misalkan kita harus bisa untuk mengkeep ya atau menjaga rahasia teman kita. Misalkan teman kita yang namanya lagi kesusahan, lagi cerita, perlu teman curhat, kita cerita ya, kita cerita, misalkan teman kita cerita ke kita jangan yang namanya membocorkan, kita harus benar-benar bisa keep ya. Ketika teman satunya ada yang nanya, dia tuh kenapa sih, enggak kok, nggak kenapa-napa, dia cuman dia cuman perlu teman aja, kita harus bisa menjawabnya seperti itu. Jangan sampai kenapa sih dia tuh gini-gini, dia tuh jangan ember ya, sekali lagi jangan ember ya. Kita harus bisa menjaga rahasia. Ini banyak banget hal-hal ini terjadi, makanya persahabatan mudah terpecah atau putus ya. Jangan sampai kalian mau teman kalian udah percaya sama kalian, kaliannya malah mengkhianatinya. Jangan ya. Itu yang salah satu bisa menghancurkan persahabatan kalian atau pertemanan kalian ya. Tuh, sahabat sejati selalu menepati janji, memegang amanah dan pandai menyimpan rahasia. Harus amanah intinya. Jangan membuka aib sahabat, pandai-pandailah menjaga rahasia. The best kalau kalian bisa melakukan seperti ini ya. Oke. Jangan ember intinya, oke? Yang 10 terakhir, jangan paksakan kehendak. Nah, jangan biarkan perbedaan pendapat menghancurkan persahabatan hanya karena beda persepsi. Jika itu terjadi, jangan berdebat karena tidak akan menyelesaikan masalah dan akan membuat kamu dongkol dan sakit hati. Betul banget. Selesaikan masalah dengan kepala dingin dan terimalah kekalahan dengan lapang dada. Itu orang yang sangat-sangat berjiwa besar sekali ya. Kalian harus bisa seperti itu ya. Pokoknya dari ke-10 langkah-langkah menjalin persahabatan ini harus bisa kalian serap kepada diri kalian sendiri. Jangan cuma menerima materi ini habis itu sudah tidak mempraktekannya, tapi kalian harus bisa mempraktekannya seperti ini. Bisa ya? Oke, good kalau bisa ya. Nanti dapat poin plus dari guru BK-nya masing-masing. Oke. Nah, lepaskanlah hasrat untuk menang sendiri demi persahabatan kamu. Jadi jangan egois intinya ya. Kalau misalkan temen kamu gak mau ngalah, ya udahlah kamulah yang harus ngalah ya, daripada persahabatannya hancur seketika ya, karena tidak ada yang mau saling mengalah ya. Jangan egois intinya seperti itu. Oke, etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Nah ya, ada 7 etika di sini. Ini slide terakhir kemungkinan dari ibu ya. Untuk yang pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik. Kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Betul banget. 3, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok Anda. 4, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. 5, jadikanlah sikap solidaritas semua atau buta di antara teman ya, seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran. Nah ini ya, jadikanlah sikap solidaritas semuanya ya di antara teman-teman kalian. Terus hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama atau tidak normal di sini. Terus yang 7 terakhir, jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas, dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi baik oleh pribadi masing-masing maupun oleh bersama. Itu dia etika yang perlu dipertahankan atau diperhatikan dalam pergaulan. Oke, kalau begitu sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Thanks for attention ya semuanya yang sudah mau mendengarkan dan mencerna penjelasan-penjelasan yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Semoga pelajaran yang Ibu berikan kepada kalian bermanfaat untuk kalian. Ini bukan hanya untuk kalian aja, kalian bisa yang namanya memberikan pelajaran ini kepada adik-adik kalian nantinya ya. Pokoknya pelajaran ini bukan hanya untuk kelas 10, 11, 12 tapi
di sini untuk semuanya, dari kalian kecil ya, remaja, dewasa sampai kalian tua nanti, ini pasti akan yang namanya belajar ini atau pelajaran tentang etika ini pasti akan terus yang namanya kalian cerna sampai ke depan nanti ya. Oke, sekian, terima kasih dari Ibu ya. Pokoknya kalian harus bisa jaga kesehatan terus dan ingat etikanya ya. Kalian jangan sampai yang namanya songong, bukan maksudnya songong di sini artinya kalau misalnya ketemu ibu guru sapa, minimal ya, minimal itu ketemu guru, ketemu orang yang lebih dewasa kepada kalian, hal tersebut itu adalah sudah apa ya namanya, membuktikan etika kalian baik sebagai anak ya, kepada teman sebaya juga atau kepada anak yang atau di bawah usia kalian ya, sapa minimal ya, seperti hai ade, hai guys, atau hai teman, atau hai si ini si itu dan lain-lainnya, hai guru misalkan siapa, hai ibu, hai bapak dan lain-lain. Seperti itu, etika nomor 1 ya. Kalian harus bisa belajar etika mulai dari sekarang, bukan mulai dari sekarang, malah dari kalian kecil sebenarnya ya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Si Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mau mendengarkan atau mau melihat di pembelajaran etika ini ya, karena etika ini penting untuk kalian. Oke, bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.